Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan bakteriologis penyakit menular seksual. Pokok bahasan pendahuluan, yang kedua bakteri genital penyebab DUH atau pus atau nanah, kemudian yang ketiga bakteri genital penyebab tuka atau luka, kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan bakteriologis penyakit menular seksual yang meliputi preanalitik, analitik, dan pasca-analitik seperti biasanya. Untuk pendahuluan, jumlah mikroorganisme yang ditularkan melalui hubungan seksual ini semakin banyak. Jadi ini sebagai tantangan sebagai ATLM, ahli teknologi laboratorium medik dalam hal diagnosis, kemudian menata laksanaan dan pengendalian seperti gonore dan sifilis yang paling banyak gitu ya. Dapat berupa DUH atau pus ya, ini pada penyakit gonore, sedangkan pada tukak genital ini biasanya sifilis. Mikroorganisme yang ditularkan melalui hubungan seksual yang paling tersering tadi sudah saya jelaskan di awal, yakni Neisseria gonorrhoeae penyebab gonore dan Treponema pallidum penyebab sifilis gitu ya. Pada Neisseria gonorrhoeae dapat menyebabkan Bartonitis, cervicitis gitu ya, jadi pada servis. Kemudian chorioamniotis ini pada ibu hamil ya biasanya di ketubannya. Konjungtivitas ini pada anak-anak gitu ya, anak-anak dari ibu yang terinfeksi gonore itu dapat menularkan ke bayi yang baru lahir. Infeksi gonokok sistemik, artritis, dermatitis, dan tenosivinovitis ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi dia menyebabkan pharyngitis, vaginia, dan sebagainya. Ini yang kita bahas secara umum ya, dua bakteri ini, Neisseria gonorrhoeae dan Treponema pallidum, di mana Neisseria gonore dia menyebabkan DUH ya, DUH atau luka atau pus gitu ya. Sedangkan pada Treponema pallidum dia yang menyebabkan tuka atau luka gitu. Jadi dua bakteri penyebab penyakit menular seksual, tetapi cirinya berbeda. Yang satunya dia ada nanahnya, kencing bernanah, istilahnya seperti itu. Sedangkan pada Treponema pallidum, sifilis itu dia ada luka di kelaminnya. Untuk uretritis pada pria ditandai dengan DUH uretra atau disuria ya, atau pus tadi ada kencing bernanah, tetapi infeksinya biasanya asimptomatis ya. Sekali lagi asimptomatis artinya dia tidak ada gejala ya. Gejalanya mungkin kencing bernanah pada pria, tetapi dia tidak merasakan sakit pada waktu berkemih gitu. Sering terjadi pada Neisseria gonorrhoeae dan bakteri lain mungkin disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, tapi yang sering Neisseria gonorrhoeae. Jika tidak segera diobati dapat menyebabkan epididimitis. Jadi epididimitis merupakan peradangan pada saluran di belakang testis yang fungsinya untuk menyimpan dan membawa sperma. Ini kan berarti dapat menyebabkan pada pria ini kemandulan tuh. Karena spermanya itu rusak karena bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini kan yang dikhawatirkan. Infeksi rektum dan faring juga itu ya, oleh Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis dapat terjadi pada pria. Ini lebih sering ya, pria yang berhubungan seksual dengan pria biasanya kan melalui rektum, saluran untuk pembuangan air besar, itu dapat menyebabkan penyakit gonorrhoeae juga. Dan pada faring pada pria yang melakukan oral seks, pada pria dan wanita ini juga dapat menyebabkan keduanya, tapi yang paling sering pada pria. Spesimen genital pada wanita. Flora vagina wanita pramenopause banyak mengandung lactobacillus dan berbagai macam bakteri anaerob dan aerob fakultatif gitu ya. Sekali lagi kalau disebutkan aerob fakultatif berarti dia lebih sering dapat tumbuh dalam kondisi anaerob tapi lebih suka ke kondisi aerob. Duvagina atau pus vagina mungkin disebabkan oleh vaginitis, yakni pada Gardnerella vaginalis dan Candida albicans, berarti ini disebabkan oleh jamur. Kemudian dapat disebabkan oleh vaginosis bacterialis, disebabkan oleh kuman anaerob dan Mobiluncus sp. Cirinya baunya busuk kalau pada Mobiluncus. Ada 4 tanda vaginosis yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama duvagina, jadi vaginanya ada pusnya. Kemudian pH vaginanya asam kurang dari 4,5. pH vagina memang asam, tapi kalau ada infeksi karena bakteri dia malah sangat asam, kurang dari 4,5 seperti itu. Kemudian ada occlusal, jadi sel epitelnya itu ada
bakteri kalau diwarnai secara mikroskopis, kemudian baunya amis jika ditambahkan cairan vagina itu ditambahkan KUH 10%, kalium hidroksida. Kemudian cervicitis dapat disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Dia menyebabkan radang panggul. Infeksi genital pada kehamilan dapat menyebabkan prematur. Ya, jadi bayinya lahir sebelum 9 bulan gitu. Bisa menyebabkan pada ibu hamil ketuban pecah dini, ketuban pecah dini, kemudian chorioamniotis, jadi pada ketubannya, konjungtivitis, ini untuk anaknya, kan orang wanita hamil, itu kan yang keluar biasanya kan kepalanya dulu, tuh ya. Jadi pada vaginanya itu sudah terinfeksi oleh gonorrhoeae, kemudian anaknya akan terinfeksi pada anaknya, pada matanya, gitu. Biasanya dapat menyebabkan kebutaan pada anaknya. Kemudian dapat menyebabkan juga pneumonia. Kemudian ini yang disebutkan tadi, cirinya kan ada 4 tadi ya. Dia ada duvagina, pH vaginanya kurang dari 4,5 ya. Kemudian ada klusel dan bau amis jika ditambahkan sama KOH, kan gitu. Jadi klusel itu apa? Jadi klusel kalau pewarnaan mikroskopis di sekitar sel epitel ini akan ada bakterinya jika diwarnai gitu ya. Ini sel epitel. Kemudian ini klusel, jadi sekitarnya ada bakteri. Gitu. Epitel dinding vagina yang biasa ditemukan saat infeksi bakteri. Ya, jadi dia polimorfonuklear. Kemudian penata laksanaan pasien uretritis pria. Untuk uretritis gonokokal itu biasanya disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Kemudian kalau virus itu HPV, human herpes virus. Untuk non-uretritis gonokokal NGU disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, Ureplasma urealyticum, kemudian dapat disebabkan oleh Trichomonas vaginalis, cuman persentasenya sangat sedikit, 1-3%. Jadi ini untuk Chlamydia trachomatis bakteri. Jadi kalau ini gambar mikroskopis visualisasinya. Kemudian ini Neisseria gonorrhoeae ya, seperti biji kopi. Jadi dia bentuknya diplococcus, itu yang sering tampak pada pewarnaan mikroskopis ya. Jadi dia di selnya polimorfonuklear, di sekitarnya itu dia ditemukan biji kopi, diplococcus. Di kan artinya 2, jadi coccus 22. Dan ini dia ada Fimbria, ini yang khas untuk menyebabkan patogen. Kemudian ini pada Gardnerella vaginalis juga bentuknya seperti ini secara visual. Kemudian pada urealyticum, ini Ureaplasma urealyticum yang NGU, non uretritis gonokokal, ini penampakan secara mikroskopisnya seperti ini. Untuk pengambilan dan transport spesimen pada pria, lidi kapas steril dimasukkan sedalam 3-4 cm pada uretra, putar perlahan dan ditarik. Ini harus ya sedalam, soalnya kan DU itu tidak muncul setiap saat gitu ya, yang tiap hari dikeluarkan gitu. Jadi benar-benar kalau ada bus ini benar-benar kita harus ambil kesempatan itu dengan cara memasukkan lada kapas steril 3-4 cm ya. Kapasnya itu yang jangan bayangkan kapasnya ini terlalu besar gitu ya. Jadi dia penampakannya kecil. Kita masukkan sedalam 3-4 cm supaya pus atau dunya ini dia masuk ke dalam swabnya itu pada uretra, putar perlahan dan ditarik. DU dapat diambil langsung dengan lidi kapas. Spesimen anorektal, jadi ini pada saluran pembuangan feses ya, dimasukkan ke dalam 4-5. Tadi kan bukan hanya pada saluran kelamin, kan juga dapat disebabkan di rektal ya, saluran pembuangan feses sama orofaring. Kalau orofaring harus mencakup faring posterior, ini juga swab ya, dan kripta tonsil, dan harus segera diinokulasikan ke media transport kalau tidak segera dianalisa di laboratorium, atau butuh waktu antara pengambilan spesimen ke laboratorium, jadi harus ditransport. Kalau dekat berarti langsung diinokulasikan dalam medium. Ini biasanya pada wanita tadi dia ada pusnya atau duhnya gitu ya, dan anaknya seperti nanah. Kemudian pada pria kalau gonorrhoeae dia kencingnya seperti ada nanahnya, tapi dia sekali lagi asimptomatis, artinya tidak bergejala, tidak merasakan rasa sakit pada waktu berkemih atau buang air kecil gitu. Dari pria sekarang ke wanita.
Pengambilan dan transport spesimen pada wanita, gunakan spekulum yang dibasahi air hangat. Pemeriksaan ragi gunakan lidi kapas pada posterior vagina. Spesimen uretra, anorektal, dan orofaring sama seperti pengambilan sampel pada pria. Tadi ya pakai lidi kapas gitu ya. Pada radang pinggul harus diambil sampel serviks. Pada bayi, konjungtivita diambil dengan lidi kapas. Ini biasanya dokter ya, poin keempat ini. Masuk di poin kelima juga. Pemeriksaan langsung dan interpretasi. Jadi kalau kita sudah dapat pus atau DUH pada pria dan wanita, kita dapat lakukan pemeriksaan secara mikroskopis secara langsung, yakni adanya 4 atau lebih pelapang pandang ditemukan polimorfonuklear, kemungkinan dia positif uretritis, gitu ya. Kemudian pada kasus gonore dengan DUH purulen, gitu ya, 10 atau lebih polimorfonuklear pelapang pandang, kemudian lakukan pewarnaan langsung dengan fiksasi dan methylene blue dan pewarnaan gram, gitu ya. Jadi biasanya kita kalau sudah dapat sampel DUH atau sputum, DUH atau tadi pus, itu dapat kita langsung lakukan pewarnaan pakai methylene blue, gitu ya. Kita tentukan dulu adakah dia polimorfonuklear, kan gitu. Kalau lebih baru kita lakukan pewarnaan gram, sisanya ini untuk memastikan bakterinya gram positif atau gram negatif. Kalau di pewarnaan gram, dia jika ditemukan gram negatif di Diplococcus ya ada 22, tidak motil, diameter 0,8 mikrometer. Tuh. Jadi ini pada pewarnaan gram ditemukan gram negatif ya warna merah. Kemudian di sekitar sel yang polimorfonuklear ya sekali lagi dia ada inti sel lebih dari 1 di selnya. Kemudian di sekitarnya ada Diplococcus sudah dapat dipastikan kalau dia terinfeksi Neisseria gonorrhoeae. Kokus tunggal berbentuk ginjal ketika berpasangan sisi datar atau konkavnya berdekatan. Tuh. Biakan untuk Neisseria gonorrhoeae sampel dibiarkan dalam MTM Modified Tyler Martin ya atau Martin Lewis atau GC leg plus CO2 5-10% suhu 35. Ini harus diperhatikan. Jadi dia butuh karbon dioksida 5-10%, suhunya 35 derajat Celcius. Kemudian diobservasi selama 2 hari. Ini pada media Tyler Martin. Kemudian ini pada koloni yang terbentuk pada media coklat. Atau agar coklat non-selektif dengan isovitalek karena sebanyak 3-10% galur Neisseria gonorrhoeae peka terhadap vancomycin. Jadi ini tambahkan antibiotik isovitalek. Koloni timbul 48 jam. Jadi ini koloninya bentuknya kelabu sampai putih opak, menonjol dan berkilau, tidak berpigmen, tidak hemolitik. Itu ya kalau ditumbuhkan dalam media Tyler Martin atau pada isovitalek. Gitu ya. Isovitalek itu terdiri dari antibiotik vancomycin 3 mikrogram per mili, colistin 7,5 mikrogram per mili, nistatin 12,5 IU per mili, sama trimetropim laktat 5 mikrogram per mili. Ini pada agar coklat, ini pada agar Tyler Martin. Kemudian ini heterogenitas struktur antigen. Jadi pada Neisseria gonorrhoeae itu ada berbagai macam antigen yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari perlawanan dalam tubuh kita, gitu ya. Yang utama dia khasnya dia ada Fimbria. Ya, Fimbria ini dia memperkuat Fimbria ini memperkuat penempelan ke sel penjamu dan resisten fagositosis. Jumlahnya ratusan. Seperti itu. Dan jadi tubuh kita itu kan ada perlawanan. Jika ada benda asing masuk, itu kan dia akan memakan benda asing tersebut, namanya fagositosis. Tapi pada Neisseria gonorrhoeae ini dapat mencegah karena dia memiliki Fimbria. Jadi dia resisten terhadap fagositosis. Jumlahnya ratusan. Kemudian antigen yang kedua ada POR. POR itu berasal dari kata pori. Jadi dia mencegah penggabungan fagosom dan lisosom. Ini juga termasuk dalam tahap fagositosis, di mana POR A nomor 18 subtipe dan POR B 28 subtipe ini yang berperan. Itu ya. Kemudian ada protein OPA, dia adhesi dalam koloni dan penempelan gonokok ke reseptor, jumlahnya ratusan juga. Jadi dia akan memperkuat penempelan koloni ke reseptor. Kemudian ada RMP protein 3, jadi dia RMP itu singkatan dari reduction modifiable protein, berhubungan dengan pembentukan pori.
yang tadi porinya jumlahnya banyak ini untuk mencegah fagositosis ya. Kemudian ada LOS, ini endotoksin. Nah, endotoksin berarti toksinnya itu berupa lipid ya, LOS. Kemudian ada IgA protease, imunoglobulin A protease. Jadi dia berfungsi untuk merusak IgA gitu ya. Biasanya kan kalau ada benda asing masuk dalam tubuh, IgA ini yang beraktif ya. Cuman karena dia mempunyai IgA protease, jadi dia merusak IgA itu. Tuh. Kemudian uji laboratorium diagnostik untuk spesimen spu dari uretra, serviks, rektum, konjungtivita, faring, dan cairan sinovial. Ini kalau dia dalam sistemik itu bisa mencapai ke saluran sinovial, cairan sendi gitu ya. Tapi yang sering dari pus dari uretra, serviks, ya rektum tadi yang di saluran pembuangan feses ya, konjungtivita ini biasanya untuk bayi baru lahir gitu ya. Kemudian faring. Apusan kita lakukan pewarnaan gram, dia memiliki sensitivitas 90% dan spesifitas 99% ya. Tadi yang pewarnaan gram itu ada Diplococcus PMN, itu berarti dia sudah dapat diketahui kalau spesimen ini terinfeksi Neisseria gonorrhoeae. Pada pria tidak perlu dilakukan diagnosis ya, karena kan dari gejalanya kencing bernanah itu sudah mengindikasikan kemungkinan Neisseria gonorrhoeae yang ditambah dengan pewarnaan gram ya. Pada wanita mungkin diperlukan gitu ya. Pada uji PCR ya, ini pemeriksaan amplifikasi asam nukleat ya, boleh dengan kultur pakai tadi Thyer Martin. Pada PCR atau PAAN, pemeriksaan amplifikasi asam nukleat, dia keuntungannya lebih cepat, dapat menggunakan urin sebagai spesimen gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan lidik kapas tadi yang harus diambil duhnya sampai dia menempel pada lidik kapas steril. Kerugiannya spesifitas rendah, terjadi reaksi silang antara spesies non gonococcus ya. Neisseria meningitidis itu juga biasanya dapat terjadi reaksi silang. Untuk terapi, penisilin banyak strain yang resisten terhadap penggunaan antibiotik yang luas. Jadi golongan penisilin sudah tidak digunakan pada pengobatan gonococcus. Untuk fluoroquinol sejak tahun 93 sampai 2006 itu mulai digunakan, tetapi mengalami resisten pada pria 5% yang homoseksual. Jadi yang direkomendasikan oleh CDC itu Central Disease Control ya, yang direkomendasikan yaitu pakai antibiotik golongan ceftriaxone 125 mg yang disuntikan secara intramuskular. Jadi tidak pakai oral tapi intramuskular, dia lebih bereaksi lebih cepat. Kemudian terapi tambahan bisa ditambahkan azitromisin antibiotiknya 1 gram per oral, doxycycline 100 mg oral 2 kali sehari selama 7 hari jika ada infeksi tambahan chlamydia. Tadi kan selain gonorrhea, Neisseria gonorrhoeae juga dapat disebabkan oleh chlamydia trachomatis gitu. Kemudian setelah kita belajar tentang DUH ya, yang kedua yang sering prevalensinya tinggi pada Neisseria gonorrhoeae, yang kedua yakni tuka ya, ada luka ya. Namanya sifilis penyakitnya. Masalah yang sering timbul di negara berkembang, termasuk Indonesia juga masih banyak prevalensinya. Agen etiologisnya herpes virus, pada bakteri disebabkan oleh Treponema pallidum. Jadi dia bentuknya khas seperti ini ya, Spirochaeta. Seperti dikatakan seperti pembuka tutup botol, atau mungkin anak-anak bilangnya seperti cacing gitu ya. Selain itu, dapat disebabkan oleh bakteri lain seperti Haemophilus ducreyi, Calmictobacterium granulomatis, dan Chlamydia trachomatis. Herpes genital penyebab tersering di negara industri. Sifilis merupakan penyakit yang paling serius karena dapat berkembang ke sifilis berat dan sifilis kongenital. Ini pada ibu hamil juga ya. Sifilis berat jika sistemik gitu ya. Sifatnya sistemik dia. Untuk pengambilan spesimen baik pada pria maupun wanita, yang pertama pakai sarung tangan bedah, tekan tuka antara 2 jari dan bersihkan lesi dengan salin. Jadi lukanya itu kan ada luka, itu dia ditekan 2 jari, bersihkan lesi dengan salin. Kemudian kan ada darah, kalau ditekan lukanya itu hapus tetesan darah pertama, kemungkinan kan ada flora normal yang menempel di dekat dengan saluran kelamin pada pria maupun wanita. Jadi tetesan pertama dibuang, tetesan selanjutnya kita ambil eksudat serosanya dan tempatkan pada kaca objek steril dan tutup dengan kaca penutup. Ini bisa langsung diamati.
pakai bukan teknik pewarnaan, bisa langsung pada mikroskop medan gelap. Jadi kalau di mikroskop lab itu kan ada lampunya, jadi backgroundnya itu hitam. Tapi kalau di ada namanya mikroskop medan gelap, itu jadi ya latar belakangnya gelap, sehingga nanti akan ditemukan adanya spirochaeta khas itu ya. Jadi dia bentuknya seperti ini, cacing gitu ya, panjang, endoflagella ya istilahnya. Jadi dia akan bergerak maju mundur gitu. Penyebab sifilis atau raja singa ditularkan melalui hubungan seksual dan bersifat sistemik. Jadi dia dapat menyebabkan sistemik kardiovaskular, menyebabkan penyakit jantung dan penyakit saraf. Wanita hamil dapat menularkan ke janin, menyebabkan keguguran atau kelainan yang abnormal. Jika dapat terdeteksi sejak dini, dapat diobati dengan antibiotik. Ya. Jadi ini bisa langsung dari tuka dari kelaminnya pria maupun wanita itu bisa langsung diambil, kita langsung amati di mikroskop medan gelap. Jika ditemukan adanya spirochaeta, kemungkinan dia positif terinfeksi bakteri Treponema pallidum atau beberapa dapat diwarnai ya. Diwarnai supaya lebih jelas gitu ya. Pakai immunofluorescence, jadi warnanya hijau seperti ini berpendar. Kemudian ada beberapa stadium penyakit sifilis ya. Yang pertama stadium dini atau primer. Di dia 3 minggu timbul satu lesi berukuran 2-3 cm, tidak nyeri, batas tegas, berbentuk bulat. Ya, jadi pada kelaminnya pada pria dan wanita ini ada luka. Biasanya kan orang luka itu kan radang gitu ya, nyeri gitu ya. Tapi ini dia tidak ada cirinya gitu ya. Cuman tiba-tiba itu timbul luka di saluran kelamin pada pria maupun wanita. Ya, ukurannya 2-3 cm, tidak nyeri, batas tegas, berbentuk bulat, dasarnya bersih, merah. Bila diraba ada pengerasan, penjalaran sampai ke getah bening. Ya juga tidak bisa diobati pada 3 minggu pertama. Kemudian lanjut ke stadium kedua sekunder. Rentan waktu 6-8 minggu. Sifat khas dia ruam seluruh tubuh, tidak nyeri, tidak gatal. Ya. Jika tidak diobati, awalnya kan dia tuka ya. Luka di saluran kelamin, jika tidak diobati 6-8 minggu ini menyebabkan ruam ke seluruh tubuh. Dia menandakan sudah ke sistemik. Stadium 3, lesi yang khas adalah guma. Terjadi 3-7 tahun setelah infeksi jika tidak segera diobati. Sekali lagi di garis bawah seperti itu. Guma umumnya satu atau multiple, timbul pada jaringan dan organ, mulut dan organ dalam. Kemudian terakhir stadium tersier ya. Dia sifilis kardiovaskular karena sistemik. Sekali lagi sistemik kan seluruh tubuh itu dialiri oleh aliran darah. Yang dikhawatirkan kan jika bakteri ini sudah mencapai ke jantung atau di otak gitu ya, dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular dan neurosifilis juga sampai mencapai otak. Timbul 10-20 tahun setelah infeksi primer, dapat menyebabkan kematian gitu ya. Yang pertama tadi yang primer, dia ada luka di kelaminnya, batasnya tegas gitu ya. Tapi dia tidak nyeri ya, tidak nyeri, kemudian tidak gatal juga ya, tiba-tiba timbul luka di saluran kelaminnya. Ya, kemudian sekunder, jika tidak terobati, primer ini sudah akan menjalar ke seluruh tubuh, menyebabkan ruam ya ke seluruh tubuh. Kemudian dapat menyebabkan tersier tadi guma, seperti ini gumanya. Kemudian ini pada anak yang kongenital. Kemudian masuk ke uji laboratorium diagnostik. Spesimennya tuka ya, luka untuk pemeriksaan spirochaeta dan serum darah ini untuk uji serologi ya. Pemeriksaan lapangan gelap, satu tes cairan ditempatkan dalam objek gelas dan ditutup lalu diperiksa dengan iluminasi gelap untuk menemukan spesimen yang motil. Jadi khas tadi ya. Langsung tidak perlu diwarnai, langsung diambil, dialamati di mikroskop modern gelap. Jadi dia akan bergerak maju mundur ya karena dia ada flagelanya. Berukuran tipis 0,25 sampai 0,3 mikrometer, panjangnya 6 sampai 16 mikrometer dengan 8 atau 14 spiral yang beraturan dan berpiring kecil. Jadi pilihnya kecil-kecil kalau dihitung minimalnya 8, maksimalnya ini lekukannya 14. Kemudian uji serologi umumnya negatif pada lesi primer. Ya, pada lesi primer awal tadi dia negatif ya dan menjadi positif setelah 2 sampai 4 minggu. Ya. Jadi yang paling penting untuk uji ini itu dengan pewarnaan mikroskopis tadi medan gelap.
Serologi non-treponemal digunakan dengan ekstrak jaringan. Non-treponemal pakai ekstrak jaringan, sedangkan serologi treponemal dengan ekstrak treponema. Ya, ini jaringannya diambil, dia memakai serologi FDRL. FDRL itu Venereal Disease Research Laboratory untuk mengecek antibodinya yang terbentuk. Kemudian RPR, ini Rapid Plasma Reagent untuk immunoassay dan ikatan Wassemer-Colmer. Dia menjadi negatif 318 setelah pengobatan. Kemudian serologi treponemal ini menggunakan ekstrak treponemal pakai TPHA atau TPI. TPHA itu treponemal pallidum hemagglutinins, kalau TPI treponemal pallidum gitu ya. Dia kan positif seumur hidup bahkan setelah pengobatan. Tuh. Sekian untuk pemeriksaan bakteriologis infeksi saluran kelamin, PMS, penyakit menular seksual. Semoga bermanfaat.